Jika kita membuka Alkitab edisi Kristen Protestan, maka kita dapat melihat bahwa 3/4 dari daftar isinya merupakan kumpulan kitab yang disebut sebagai Perjanjian Lama, yang terdiri dari 39 kitab yang lebih pendek dan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama. 5 kitab pertama disebut sebagai Pentatuk, lalu diikuti dengan kitab-kitab sejarah, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab puisi dan diakhiri dengan kitab para nabi. Nah, walaupun susunan ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya jauh lebih rumit dan menarik. Susunan kitab dalam satu jilid yang disebut Perjanjian Lama ini merupakan tradisi Kristen yang belakangan dikembangkan setelah zamannya Yesus dan para rasul. Dalam tradisi Yahudi kuno, tulisan-tulisan ini masih berbentuk gulungan-gulungan terpisah yang disusun sebagai satu kumpulan dengan 3 bagian yang disebut sebagai Tanak. Tanak merupakan singkatan dalam bahasa Ibrani untuk Torah yang berarti pengajaran, Nevi'im yang berarti nabi-nabi, dan Ketuvim yang berarti tulisan-tulisan. Tanak memiliki kitab-kitab yang sama dengan Perjanjian Lama Protestan, tetapi susunannya berbeda. Torah atau Taurat dapat disamakan dengan Pentatuk. Sedangkan kitab para nabi terdiri dari 4 kitab kisah sejarah dan 15 kitab yang dinamai menurut nama nabi-nabi tertentu. Setelah itu, dilanjutkan dengan tulisan-tulisan yang merupakan kumpulan dari berbagai puisi dan cerita. Nah, susunan 3 bagian ini sudah ada sejak zaman dahulu dan disebut-sebut dalam naskah Yahudi kuno seperti Gulungan Laut Mati, Kitab Kebijaksanaan bin Sirah, bahkan Yesus dari Nazaret pun merujuk kepada ketiga bagian ini. Dan ini dikarenakan susunan ketiga bagian ini terangkai ke dalam komposisi dari gulungan-gulungan itu sendiri. Jika kita perhatikan, maka kita dapat melihat bahwa setiap gulungan dikaitkan dengan referensi silang yang menghubungkan setiap tulisan ke dalam kumpulan besar 3 bagian tersebut. Jadi siapa yang telah bekerja menyatukan semua gulungan ini? Wah, prosesnya panjang. Ada beberapa penulis terkenal yang disebutkan namanya seperti Musa atau Daud. Tetapi sebagian besar penulisnya tidak diketahui namanya. Di dalam Alkitab, mereka hanya disebut sebagai ahli kitab atau para nabi. Di sepanjang sejarah Israel, gulungan-gulungan ini telah disusun oleh beberapa generasi ahli kitab yang telah mengumpulkan banyak kisah dan puisi dari waktu-waktu sebelumnya, lalu menggabungkannya ke dalam satu komposisi yang lebih besar dan akhirnya menyatukannya ke dalam kumpulan gulungan kitab yang disebut sebagai Tanak. Dari tulisan-tulisan dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi, jelas terlihat bahwa para ahli kitab ini sangat percaya pada pimpinan Roh Allah di sepanjang pengerjaannya, sehingga melalui perkataan manusia, Allah dapat berfirman kepada umatnya. Itulah sebabnya mereka sangat menghargai tulisan-tulisan ini. Mereka mempelajari dan menyusunnya menjadi satu kesatuan. Kita tidak tahu kapan persisnya proses ini selesai, tetapi kira-kira di sekitar abad-abad terakhir sebelum zaman Yesus. Secara keseluruhan, Tanak menolong kita untuk memahami sejarah Israel sebagai nubuatan yang mengungkapkan tujuan Allah untuk menyelamatkan seisi dunia. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan penjelasan rinci tentang seluruh isi Tanak dalam satu video ini, namun kita bisa memperoleh gambaran secara umum tentang inti dari seluruh gulungan kitab ini. Taurat diawali dengan Allah menciptakan dan memberkati sebuah tempat tinggal yang sangat besar, yaitu dunia yang sangat baik. Kemudian Allah mempercayakan dunia ini kepada ciptaannya yang mencerminkan gambar Allah, yakni manusia, atau dalam bahasa Ibrani, Adam. Allah menunjuk manusia untuk memerintah atas dunia ini sebagai raja dan ratu atas ciptaannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka mempercayai hikmat Allah untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Ataukah mereka menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat buat diri mereka? Nah, ada makhluk lain yang tinggal bersama-sama manusia, yaitu si ular yang misterius. Si ular yang memberontak melawan sang pencipta dan menipu manusia, sehingga mereka dengan bodohnya memberontak terhadap kemurahan Allah. Akibatnya, manusia terpisah dari Allah, sumber kehidupannya, dan mereka dibuang dari taman yang penuh berkat itu sehingga mati di padang belantara yang ganas. Dari sana, umat manusia terus tersebar dan menetapkan sendiri mana yang baik dan yang jahat, sehingga mereka makin memburuk dengan cepat. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan kekerasan dan penindasan, yang semuanya menjadi dasar berdirinya sebuah kota yang disebut Babel, tempat di mana orang-orang meninggikan diri sendiri menjadi seperti Allah. Nah, sekarang, jalan cerita utama dari seluruh Alkitab sudah kelihatan. Allah ingin memberkati dan memerintah atas dunia ciptaannya melalui manusia. Tetapi sekarang manusialah yang menjadi masalahnya. Manusia berada di bawah pengaruh si jahat. Mereka menjadi bodoh, picik, dan merusak diri sendiri. Namun ini semua menjadi awal dari solusi Allah. Kita butuh manusia yang baru. Jadi Allah berjanji akan mendatangkan manusia baru yang tidak akan tunduk pada si ular.
Bahkan ia akan meremukkan si ular, tetapi juga diremukkan olehnya. Dari sini, kisahnya berlanjut dengan menelusuri garis keturunan yang dijanjikan kepada seorang pria dan wanita, Abraham dan Sarah. Allah mempercayakan kepada mereka berkat Allah yang sama dengan yang diberikan kepada manusia pertama. Jadi mereka meninggalkan Babel menuju ke tanah yang baru yang menyerupai taman yang Allah janjikan bagi keluarganya. Berikutnya adalah kisah mengenai keluarga Abraham. 3 generasi, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dilanjutkan dengan 12 anak laki-laki. Dan kita sangat berharap pada mereka sampai akhirnya kita melihat kisah keluarga mereka yang hancur dan berantakan. Mereka berbohong, menipu, dan hampir membunuh satu sama lainnya, belum lagi skandal seksnya. Tetapi apa yang bisa kita harapkan setelah kisah di Taman Eden? Mereka hanyalah manusia biasa. Pada akhirnya, keluarga Abraham dibuang ke Mesir. Semua kegagalan dalam keluarga Abraham ini menjadi latar belakang yang suram di balik momen-momen yang indah dalam kisah tersebut. Allah tetap setia pada umatnya. Ia bahkan memberi mereka sebuah janji yang abadi yang disebut sebagai perjanjian, di mana Allah akan menyelamatkan dan memberkati seluruh umat manusia melalui mereka. Bagaimana caranya belum begitu jelas. Tetapi keluarga Abraham berada dalam kondisi yang terbaik ketika mereka beralih dari rencana mereka yang egois dan mulai mempercayai janji Allah dengan iman yang sangat kuat. Dan sejak itu, keluarga mereka makin bertambah banyak. Pada akhirnya mereka diperbudak di Mesir dan kita mulai mengenal satu lagi karakter utama dalam Taurat, yakni Musa. Allah mengangkat Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dan membawa mereka ke sebuah gunung di mana mereka semua dibawa ke dalam suatu perjanjian dengan Allah. Mereka diberi 613 hukum dalam perjanjian ini yang merupakan pedoman untuk menjadi manusia baru yang akan dengan setia menjadi saksi Allah bagi dunia ini. Dan Musa menjadi perantara dalam perjanjian ini karena ia memang luar biasa. Ia adalah nabi yang terutama yang menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Ia adalah seorang imam yang mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Ia bahkan disebut sebagai seorang raja yang memimpin dan membebaskan bangsa Israel pada saatnya. Namun seiring berjalannya kisah dalam Taurat, orang-orang Israel mengalami kegagalan besar. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah, bahkan Musa memberontak melawan Allah. Bahkan di akhir Taurat, Musa menubuatkan bangsa Israel akan terus mengalami kegagalan bahkan sampai saat mereka kembali ke tanah perjanjian dan mereka sekali lagi akan berakhir dalam pembuangan. Namun Musa berharap Allah akan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Suatu hari nanti Allah akan membereskan kegagalan mereka dan menyembuhkan hati mereka yang egois sehingga mereka bisa sungguh-sungguh hidup dan mengasihi Allah. Dan kemudian matilah Musa. Nah, kalimat-kalimat terakhir dalam gulungan kitab ini sangatlah mengejutkan, karena kita akan mendengar dari ahli-ahli kitab yang menyusun tanak dari sudut waktu yang maju ke depan. Mereka merenungkan kembali kisah Musa dari sudut pandang mereka, dan menyatakan bahwa dalam sejarah Israel, nabi seperti Musa tidak akan pernah ada lagi. Wah, aku berharap seorang nabi, imam, raja yang seperti dia akan datang lagi. Dari sini kita beralih ke bagian Nevi'im, yang terdiri dari 2 kumpulan. Yang pertama, nabi-nabi awal. 4 narasi tentang kisah bangsa Israel di tanah perjanjian yang diceritakan oleh para nabi dari sudut pandang di masa depan. Pada awalnya semua berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Yosua. Kita tahu bahwa ia menjadi pemimpin yang sukses karena ia seperti Musa dan selalu merenungkan kitab suci siang dan malam. Tetapi akhirnya Yosua pun mengalami kegagalan. Inilah awal dari kejatuhan bangsa Israel yang panjang dan menyakitkan menuju kehancuran. Tepat seperti yang telah diperkirakan oleh Musa dan dalam kisah di Taman Eden. Kebanyakan kisah ini berfokus pada kegagalan para raja, para nabi, dan imam-imam Israel. Bagaimana mereka telah berbohong, menipu, saling membunuh, dan menyembah berhala. Pada dasarnya, kisah ini mengulangi kisah kegagalan para leluhur mereka tetapi lebih lama dan lebih mengerikan. Namun ada titik terang, di mana Allah menegaskan kembali janjinya untuk memberkati seluruh umat manusia melalui seorang manusia baru, yaitu seorang raja dari garis keturunan Daud. Dan kita dapat melihat beberapa kisah seperti Daud atau Salomo yang mengalami saat-saat seperti Abraham ketika mereka mempercayai Allah. Tetapi ini tidak pernah bertahan lama. Dan tahukah Anda, keturunan Abraham akhirnya kembali ke tempat di mana mereka berasal, yaitu ketika mereka ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Tetapi ingat, seluruh kisah ini diceritakan oleh para nabi dari sudut pandang di masa depan. Jadi mereka tahu pembuangan ini bukanlah sebuah akhir. Sehingga mereka menyusun kisah masa lalu Israel ini sebagai penunjuk kepada pengharapan mereka di masa depan. Ketika Allah membebaskan umatnya dari Babel, ia akan mengirimkan seorang raja baru yang seperti Musa dan Daud dan Salomo pada saat mereka masih setia.
Sebenarnya inilah yang menjadi inti dari bagian kedua dari Nevi'im, yaitu nabi-nabi berikutnya. Ada 3 tulisan panjang dan 12 tulisan pendek yang terkait dengan nabi-nabi tertentu, yang memang sengaja disusun untuk mengingatkan kita akan 3 plus 12 leluhur sejak kitab Kejadian, yang kisah kegagalannya juga mengandung benih-benih pengharapan di masa depan. Gulungan kitab para nabi ini memiliki banyak referensi silang yang menghubungkannya dengan kisah dalam kitab Taurat dan para nabi, dan kemudian melanjutkan kisahnya lebih jauh. Tugas nabi-nabi Israel adalah menjadi seperti Musa dengan menuduh Israel lama atas kegagalan dan kejahatan mereka, dan juga memperingatkan mereka akan ganjaran yang terus membayang-bayangi mereka, yaitu hari Tuhan, yang akan berakhir dengan kekalahan dan pembuangan di Babel. Tetapi para nabi juga berjanji bahwa Allah punya tujuan untuk memurnikan umatnya dan menciptakan kembali Israel yang baru yang setia seperti Abraham. Mereka akan hidup dalam perjanjian yang baru dengan Allah di bawah pemerintahan penguasa yang dijanjikan itu, yang digambarkan sebagai Musa yang baru, tetapi dipanggil dengan nama Daud. Ialah yang akan memulihkan berkat Allah bagi seisi dunia. Bagian akhir dari Nevi'im ini sama seperti Taurat, dengan adanya catatan dari ahli-ahli kitab Tanakh yang merenungkan kembali seluruh kisah sampai saat ini dan mendorong para pembacanya untuk menantikan kedatangan seorang nabi baru yang seperti Musa, yang mereka sebut sebagai Elia. Ia akan mengabarkan kedatangan Allah Israel yang akan memurnikan dan menyelamatkan umatnya. Dari sini, kita beralih kepada bagian ketiga dan yang terakhir dari Tanakh, yaitu Ketuvim, yang berisikan kumpulan gulungan yang beragam. Masing-masing gulungan terhubung kembali dengan topik-topik utama dalam kitab Taurat dan para nabi, dan dikembangkan lebih lanjut menggunakan referensi silang yang sangat rinci. Misalnya gulungan kitab Mazmur diawali dengan 2 puisi yang selaras dengan bagian awal dari kitab Taurat dan para nabi. Dalam Mazmur pasal yang pertama, kita akan bertemu dengan orang yang benar, yang digambarkan sebagai Yosua yang baru, seorang pemimpin sukses yang merenungkan kitab suci. Ia seperti seorang raja yang dijanjikan oleh Musa, dan seperti pohon kehidupan yang abadi di Taman Eden. Mazmur pasal 2 kemudian memperkenalkan sosok ini. Dialah raja yang dijanjikan, anak Allah dari garis keturunan Daud, yang akan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa dan memulihkan berkat Allah bagi dunia. Dan seterusnya gulungan kitab Mazmur mengajarkan kepada umat Allah bagaimana mereka harus berdoa saat mereka sedang menantikan pengharapan di masa depan ini. Lalu ada juga gulungan kitab-kitab hikmat yang membahas beberapa pertanyaan yang paling sulit dari kisah yang ada dalam kitab Taurat dan para nabi. Nah, kitab Amsal terdengar seperti Musa yang berbicara dalam kitab Taurat. Percayalah kepada Allah, tetap setia dan taat, maka engkau akan memperoleh kedamaian dan keberhasilan. Tetapi kemudian ketika Pengkhotbah dan Ayub mengingat kembali sejarah bangsa Israel yang berliku, mereka berkata, "Ya, kami sudah mencoba, tapi tidak semudah itu." Ketiga kitab ini secara mendalam berbicara tentang apa artinya hidup dengan bijak di dalam dunia Allah yang baik, tetapi seringkali membingungkan. 2 kitab terakhir dalam Tanakh memberikan masukan yang sangat penting. Gulungan kitab Daniel melihat kembali sejarah panjang kegagalan dan penderitaan bangsa Israel sebagai pintu pengharapan yang istimewa menuju masa depan baru bagi dunia. Suatu hari nanti, manusia baru yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan para nabi akan datang. Ia akan ditindas oleh niat jahat manusia yang menyerupai binatang, tetapi Allah akan membela dia dan membangkitkan dia untuk memerintah atas dunia dengan kuasa Allah. Dan akhirnya, gulungan kitab Tawarik menceritakan kembali seluruh kisah dalam Tanakh, mulai dari awal hingga kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Penulisnya berfokus pada janji Allah kepada Daud, yaitu tentang seorang raja di masa depan yang akan menyatukan kembali umat Allah di Yerusalem baru dan akan membawa berkat Allah bagi bangsa-bangsa. Baris terakhir dari gulungan kitab Tawarik ini telah dipadankan dengan tulisan-tulisan penting dari seluruh kitab Tanakh. Kalimat ini terus memberikan pengharapan untuk akhirnya bisa kembali dari pembuangan dengan datangnya seorang Israel yang disertai oleh Allahnya, sehingga ia bisa pulang ke Yerusalem dan memulihkan Yerusalem yang baru. Dan demikianlah akhir dari kisah ini. Tanakh merupakan kumpulan dari gulungan kitab Ibrani kuno yang disusun secara terencana dan penuh keagungan. Tulisan yang beragam dari sepanjang sejarah Israel ini telah dirangkai menjadi satu kesatuan kisah yang menceritakan tentang janji Allah bagi bangsa Israel dan bagi seluruh umat manusia. Tulisan-tulisan ini dibuat untuk dibaca dan direnungkan sepanjang hidup kita, karena perkataan manusia yang luar biasa ini mencerminkan hikmat Allah dan pengharapan akan masa depan yang masih relevan sampai saat ini. Perjanjian Baru. Jika kita membuka Alkitab, maka kita akan melihat bahwa daftar isinya terdiri dari 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Kata perjanjian mengacu pada sebuah ikatan perjanjian yang merupakan inti dari kedua bagian ini. Kedua bagian ini menceritakan sebuah kisah yang sangat hebat dan berliku-liku tentang ikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan segenap umat manusia. Perjanjian lama yang disebut sebagai Tanakh dalam tradisi Yahudi merupakan kumpulan dari gulungan 39 tulisan orang Israel yang dikerjakan dalam kurun waktu lebih dari 1000 tahun. Sedangkan ke-27 kitab dalam perjanjian baru semuanya ditulis hanya dalam waktu 30-40 tahun oleh para pengikut Yesus generasi pertama. Sejak semula, umat Kristen sudah mulai mengumpulkan tulisan-tulisan ini dan membacanya bersama-sama dengan perjanjian lama sebagai satu kesatuan kisah yang bercerita tentang Yesus. Perjanjian baru dimulai dengan 4 kitab narasi yang semuanya kita sebut sebagai Injil, yang menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari Nazaret sebagai suatu pemberitaan kabar baik. Keempat Injil ini diikuti oleh narasi yang kelima yang disebut Kisah Para Rasul. Dalam kitab ini, Yesus yang telah bangkit mengutus para rasul. Kata rasul juga berarti orang yang diutus. Mereka ditunjuk sebagai utusan Yesus untuk menyebarkan kabar baik tentang Dia ke seluruh dunia pada zaman itu. Setelah itu, kisah para rasul dilanjutkan dengan kumpulan surat-surat dari para rasul, yang ditulis untuk memberi pengajaran dan pedoman bagi para pengikut Yesus dalam komunitas setempat yang disebut sebagai jemaat. Ada 13 surat yang berhubungan dengan Rasul Paulus, dan surat-surat ini tidak disusun berdasarkan urutan waktu penulisan, melainkan dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Lalu ada surat untuk orang-orang Ibrani yang ditulis oleh teman dekat para rasul, tetapi tidak disebutkan namanya. Setelah itu ada surat dari Yakobus, Yudas, Petrus, dan Yohanes. 2 yang pertama merupakan saudara-saudara Yesus, dan 2 berikutnya adalah para pengikutnya yang pertama. Kitab terakhir dalam perjanjian baru adalah kitab Wahyu, sebuah surat yang ditujukan kepada 7 jemaat dan berisikan kata-kata nubuatan yang menjadi tantangan dan penghiburan bagi semua pengikut Yesus. Jadi itulah kitab-kitab dalam perjanjian baru. Tetapi apa inti dari semua kitab ini? Dan bagaimana kitab-kitab ini terhubung dengan perjanjian lama sehingga bisa menjadi satu kisah yang menyatu? Jadi begini, Alkitab merupakan satu kisah yang panjang dan hebat dengan banyak pergerakan atau babak. Perjanjian lama menceritakan serangkaian kisah dalam babak pertama yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami kisah-kisah selanjutnya. Tema-tema utama dan konflik dalam cerita yang disusun dalam pola-pola tertentu. Kemudian perjanjian baru melanjutkan semuanya ini sampai pada puncaknya, yaitu kisah mengenai Yesus. Begini maksudnya, babak pertama bercerita tentang Allah dan seluruh umat manusia. Allah menyediakan sebuah taman yang luar biasa bagi manusia yang diciptakan sebagai mitra Allah untuk berkuasa atas dunia. Namun dalam kebodohannya, manusia tunduk pada godaan si jahat serta memberontak terhadap hikmat Allah, sehingga akhirnya mereka dibuang ke padang belantara, di mana mereka mulai saling membunuh. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan keegoisan manusia dan penindasan, yang berakhir dengan kota Babel yang besar dan jahat. Tetapi Allah mengasihi dunia dan manusia-manusia yang bodoh ini, sehingga Ia memulai rencana untuk menyelamatkan manusia dengan menjanjikan datangnya seorang manusia baru, yang akan menghancurkan si jahat yang telah menarik kita ke dalam kebinasaan. Babak berikutnya dalam Alkitab adalah kisah mengenai Allah dan bangsa Israel yang mengembangkan tema dan pola dari babak pertama. Allah memanggil sekelompok manusia baru dari Babel menuju ke sebuah tanah yang luar biasa, Abraham, Sarah, dan orang-orang Israel keturunannya. Allah berjanji bahwa melalui mereka, berkat Allah akan dipulihkan bagi semua bangsa. Tentu inilah manusia baru yang kita tunggu-tunggu. Namun orang-orang Israel kembali memberontak melawan Allah. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan kekerasan yang berakibat pada kehancuran dan pembuangan kembali ke Babel. Tetapi Allah tetap memegang janjinya bahwa manusia baru akan datang dari garis keturunan Abraham. Ia adalah seorang raja dan imam yang nantinya akan menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh manusia dari Babel agar berkat Allah dapat dipulihkan bagi seisi dunia. Nah, coba perhatikan. Kedua babak ini disusun menurut pola yang sama. Tetapi babak kedua merupakan versi yang lebih panjang dan lebih kejam dari babak pertama. Dan kedua-duanya memperlihatkan betapa tragisnya kondisi manusia, tetapi juga menyoroti janji Allah yang akan dibahas lebih lanjut di babak berikutnya, yaitu kisah para nabi dan penyair dalam perjanjian lama. Para nabi mengingatkan Israel dan bangsa-bangsa lainnya akan kejahatan mereka. Mereka juga memperingatkan bahwa suatu hari nanti Allah sendiri yang akan mendatangkan hari Tuhan dan membebaskan dunianya dari Babel. Ia akan datang melalui seorang imam dan raja yang Ia janjikan,
yang akan menderita sebagai hamba dan mati bagi dosa-dosa bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Tetapi kemudian ia akan dimuliakan sebagai raja atas segala bangsa. Ia akan memanggil orang-orang lainnya untuk meninggalkan Babel dan bergabung dengan umat perjanjian baru, yang bersama-sama dengan Allah akan memerintah atas Yerusalem baru, yang artinya ciptaan yang baru. Jadi perjanjian lama diakhiri dengan mengantisipasi babak baru dalam kisahnya. Dan di dalam perjanjian baru, kisah yang sama akan dilanjutkan di dalam Yesus. Mari kita lihat bagaimana caranya. Keempat kitab Injil memperkenalkan Yesus dari Nazaret sebagai keturunan dari Abraham yang dijanjikan untuk memulihkan berkat Allah bagi bangsa-bangsa, dan juga sebagai manusia baru yang akan mengalahkan si jahat dan memulihkan persekutuan manusia dengan Allah. Jadi Yesus tidak hanya digambarkan sebagai manusia. Ia berkeliling memberitakan kedatangan kerajaan Allah yang telah dijanjikan itu. Ia juga berkata-kata dan bertindak seperti dialah Raja Ilahi Israel. Namun bukannya ia menyebut dirinya sebagai raja, Yesus malah menyebut dirinya sebagai anak manusia, yang berarti manusia yang bertindak sebagai hamba. Injil menyatakan bahwa di dalam Yesus, Allah Israel telah menjadi seorang Israel yang setia dan manusia sejati. Kita semua diciptakan demikian, tapi kita telah gagal. Misi Yesus adalah melawan kuasa roh jahat yang bersembunyi di balik kejahatan manusia yang membawa kita ke dalam keegoisan, kekejaman, dan kematian. Tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan seperti itu? Injil memberikan jawaban yang mengejutkan, yaitu Yesus mengalahkan kejahatan kita dengan memberi dirinya mati di atas tahtanya yang hina, yaitu kayu salib. Ia mati karena kejahatan dan dosa umat manusia. Di atas saliblah Yesus menjalani apa yang ia ajarkan, yaitu anti kekerasan, pengampunan, dan kasih yang penuh pengorbanan yang merupakan kekuatan yang paling dahsyat di alam semesta. Dan karena kasih Allah akan dunia miliknya jauh lebih kuat daripada kejahatan atau kematian, maka Yesus dibangkitkan ke dalam hidup yang baru yang menjadi model bagi manusia baru. Dan dari sini kita dibawa kepada kisah para rasul. Melalui Roh Kudus, Allah memberi kuasa kepada para pengikut Yesus untuk membagikan kehidupan dan kasih Yesus kepada dunia, yaitu dengan mengajak orang-orang untuk meninggalkan manusia lama mereka dan menjadi manusia baru dengan bergabung ke dalam keluarganya Yesus dari berbagai suku. Disinilah surat-surat dari para rasul bisa masuk ke dalam ceritanya. Dalam surat-suratnya, para rasul berbicara kepada jemaat Kristen yang mula-mula, dan mereka menunjukkan bagaimana kabar baik tentang Yesus Sang Raja yang telah bangkit itu telah mengubah sejarah dan seharusnya juga membawa perubahan dalam setiap bagian dari kehidupan kita. Para rasul juga menjelaskan kabar baik itu dengan senantiasa mengacu pada kisah-kisah dalam Perjanjian Lama dan kisah tentang Yesus. Dengan demikian, kita juga bisa melihat kisah hidup kita sendiri sebagai bagian dari kisah Alkitab yang luar biasa. Segenap umat manusia telah terperangkap dalam pembuangan di Babel, tetapi Yesus datang untuk menyediakan tempat tinggal yang baru. Kita semua hidup seperti dalam perbudakan di Mesir, diperbudak oleh keegoisan dan dosa kita. Tetapi Yesus mati sebagai anak domba Paskah untuk membebaskan kita ke dalam tanah perjanjian. Manusia lama kita terikat pada kematian. Tetapi kebangkitan Yesus membawa masa depan yang baru bagi manusia baru. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh kejahatan, tetapi melalui Yesus dan Roh-Nya, ciptaan baru telah hadir di sini dan pada saat ini. Dari sini kita menuju ke kitab Wahyu, di mana seluruh kisah Alkitab menyatu ke dalam simbol dan gambaran yang sangat kuat. Yesus digambarkan sebagai anak domba yang disembelih yang kemudian diagungkan sebagai Raja Ilahi atas dunia. Ia memimpin umatnya keluar dari perbudakan dan pembuangan di Babel. Dan ketika mereka melawan kekuatan Babel, mereka mungkin harus menderita bersama pemimpin mereka yang tewas terbunuh. Tetapi ketika kita mengikuti Sang Raja yang telah bangkit, bahkan kematian pun tidak dapat menghentikan datangnya ciptaan yang baru, yang digambarkan sebagai bait suci di Taman Yerusalem yang baru, rumah yang sesungguhnya bagi umat manusia setelah mereka kembali dari pembuangan yang panjang. Maka di halaman terakhir Alkitab, langit dan bumi dipersatukan kembali, dan manusia baru menerima kembali tugas yang telah ditetapkan bagi mereka sejak dari halaman pertama Alkitab, yaitu berkuasa atas dunia bersama-sama di dalam kasih dan kuasa Allah. Perjanjian baru merupakan kumpulan naskah yang luar biasa, yang berisikan kesaksian dari para rasul yang menuntun kita kepada Yesus yang telah bangkit itu. Dan melalui Roh Allah, perkataan manusia ini telah menjadi firman Allah yang memberikan pengharapan sejak abad pertama hingga abad ke-21. Setiap kitab menunjukkan bagaimana Allah, melalui Yesus dan Roh-Nya, menuntun kita kepada tujuan akhir dari dunia ini di dalam ciptaan yang baru.
Dengan demikian, akhir dari kisah ini sebenarnya merupakan awal dari kisah baru yang belum diceritakan. Dan itulah inti dari perjanjian baru.